Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Kifayatul Akhyar dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan taufik, ma'unah, barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada bab baru, yaitu Babu juludil maitati wa idhamiha. Babu juludil maitati wa idhamiha. Bab tentang kulit dari bangkai binatang, wa idhamiha, dan juga tulangnya. Qala faslun wa juludul maitati tathuru bid-dubaghi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Qala berkata, faslun, fasol sesuatu, wajuludul maitati, dan kulit dari bangkai hewan itu tathuru bisa menjadi suci dengan cara bintubang, dengan cara disamak. Bagaimana cara menyamak kita akan jelaskan nanti. Illa jildal kalbi, kecuali kulitnya asu, kulitnya anjing, tidak bisa. Kulit anjing itu tidak bisa disamak. Kenapa? Karena memang dari sononya sudah najis. Perkara yang najis itu tidak bisa disucikan. Contoh, itu najis, tidak bisa disucikan. Kemudian sampai kasih tepung, kasih kasih tepung, dikasih margarin, tetap tidak bisa itu. Kenapa? Ya sudah dari sononya sudah. Nah, sama juga dengan anjing. Anjing sambian mau cuci pakai deterjen habis 2 pabrik. Ini 2 pabrik ini, habis 2 pabrik, tidak bisa. Kenapa ya? Dari sononya sudah tidak bisa disucikan. Wal khinziri, dan celeng. Ada yang baca celeng. Loh, kok dibaca celeng? Iya kan babi itu kan maknanya celeng, Ustaz. Celeng, babi. Baik itu babi hutan, babi yang di rumah yang warnanya tidak celeng. Kan ada babi yang tidak warnanya celeng gitu. Nah, itu juga tidak bisa disucikan. Tidak bisa disucikan. Kulitnya si babi ini tidak bisa disucikan. Wa ma tawallada minhuma, atau peranakan dari salah satu hewan 2 tadi itu. Peranakan dari anjing dan babi. Ada anjing nikah dengan babi, punya anak. Nah, ini tidak bisa. Nah, kulitnya sampean mau disamak tidak bisa. Au min ahadima, atau salah satu dari keduanya. Contoh, ada anjing nikah dengan kambing. Kemudian kambingnya melahirkan anak dari persilangan itu, maka tidak bisa untuk disucikan. Al hayawanu alladhi yanjusu bil mauti idza dubigha jilduhu yathuru bid-dubaghi. Hewan yang
menjadi najis gara-gara dia mati, sebab dia mati, itu bisa kulitnya disamak dengan cara kulitnya bisa suci dengan cara disamak. Sawaun fi dzalika ma'qulul lahmi wa ghairuhu. Baik itu hewan yang bisa dimakan kulitnya ataupun tidak bisa dimakan kulitnya. Contoh, sampeyan punya kerbau. Kerbaunya meninggal, belum disembelih, meninggal. Sampeyan kan eman kulitnya. Nah, gimana ini kulitnya ini? Kan kalau dibuat dibuat beduk jidur itu, atau dibuat nanti ininya tas-tas itu atau apapun itu ya, kan eman kalau nggak di ini, maka itu bisa suci nanti jika disamak. Cuma nanti ada perbedaan para ulama bagaimana hukumnya kalau dimakan. Kulit hewan atau bangkai yang sudah disamak ini apakah boleh dimakan atau tidak, ini pembahasan lain nanti di akhir-akhir. Intinya dia suci, artinya kalau kita gunakan itu tidak apa-apa, digunakan menjadi beduk, maka beduknya ini suci. Kita pegang dia mengenai baju kita tidak apa-apa, suci kalau sudah disamak. Baik itu yang bisa dimakan dagingnya seperti sapi, kambing. Kambing itu kulitnya bisa dibuat wol. Jadi dibuat wol, dibuat untuk bahan baju-baju. Wa ghairuhu, atau yang lainnya yang tidak bisa dimakan. Contoh, daging ular. Ular kan tidak bisa. Ada ular mati besar. Sampai eman kepada kulitnya, ini gimana kulit ini ya, kalau nggak diambil ya eman gitu kan. Akhirnya sampean disamak, kemudian kulitnya itu dijual ke pengepul, laku. Boleh, tidak apa-apa. Kan dari kulit ular itu bisa dibuat tas. Tas Hermes yang mahal itu ini terbuat dari kulit ular, kulit buaya. Tuh, kalau kulit cicak enggak bisa. Cek sangka saya ngebu cicak sampean. Buaya itu mahal kulitnya itu. Tas yang asli dari kulit mahal, bisa sampai miliaran. Jadi boleh asalkan disamak. Wal aslu fi dzalika haditsu Maimunah radhiyallahu anha. Pijakan dasar dari hukum ini yaitu hadis yang datangnya dari Sayyidah Maimunah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syatiha. Rasulullah dawuh kepada Sayyidah Maimunah ini ketika melihat ada mbeknya beliau, mbeknya si Maimunah ini, kata Rasulullah, lau akhadtum ihabaha, andai saja kamu bisa mengambil bulu-bulu dari domba itu, domba yang meninggal. Jadi dia mati, bukan disembelih ya, mati, maitah, jadi bangkai. Faqalu, kemudian orang-orang yang ada di sana itu berkata, innaha maitatun, tapi kan embeknya ini mati Rasul, sudah menjadi bangkai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian dawuh, yutahhiruhul ma'u wal qaradhu. Itu si kulit itu bisa menjadi suci dengan air dan kapur. Ini dalil kenapa kulit hewan yang sudah menjadi bangkai itu bisa menjadi suci dengan cara disamak tadi itu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
idza dubighal ihabu faqad tahura. Ini ada hadis yang lain datangnya dari Ibnu Abbas. Rasulullah dawuh, idza dubighal ihabu, apabila kulit-kulit atau bulu-bulu kulit itu sudah disamak, faqad tahura, maka ia telah suci. Maka telah suci. Thumma idza dubigha al-jildu tahura zahiruhu qat'an wa kadza batinuhu 'ala al-mashhuri al-jadidi fa yusalli 'alaihi wa fihi, fa yusalli 'alaihi wa fihi. Nah, ketika kulit tadi itu sudah suci karena sudah disamak, maka si kulit tadi itu tahura zahiruhu, zahirnya itu suci. Zahir itu adalah yang tampak oleh mata, bentuk luarnya. Jadi sampai punya kulit ini sudah disamak, nah, kelihatan dari kulit itu, dari warna luar itu sudah suci. Wa kadza batinuhu, dan juga yang di dalam-dalamnya, yang di dalam-dalam kulit itu juga suci. Jadi kalau digunakan untuk sholat tidak apa-apa. Wa yusalli alaihi, maka kita bisa sholat di atasnya, dijadikan sajadah. Jadi kulit yang disamak kemudian dijadikan sajadah. Fa yusalli alaihi, sholat di atasnya, tidak apa-apa. Au fihi, atau di dalamnya. Jadi kita bikin tenda, satu misal, bikin tenda dari kulit. Kemudian kita sholat di dalam tenda itu, di mana tendanya sangat kecil dan mengenai kita. Nah kan kalau mengenai kita itu kan dalam posisi kita sholat itu dihukumi sebagai membawa sesuatu. Dan apa yang kita bawa itu harus suci, harus suci. Atau yang kalau tenda terlalu besar, peci saja peci, kan ada peci dari kulit. Nah, ini kalau terbuat dari kulit yang dari hewan yang sudah meninggal, bangkai, atau misal macan, kemudian kulitnya dikelupasi, kemudian disamak, dijadikan peci, dijadikan baju singa, bagus itu. Maka boleh itu, hukumnya suci. Fa yusalli alaihi wa fihi, itu perbedaannya ala dengan fi. Wa yusta'malu fil asya'i al-yabisati waradbati, bisa juga digunakan dalam perkara-perkara yang kering ataupun perkara-perkara yang basah, tetap suci. Kenapa? Karena ini sudah tidak berubah. Bukan karena kulit ini awalnya disamak kemudian dicemplungkan ke sesuatu yang basah kemudian berubah menjadi tidak suci lagi, tidak. Kenapa? Karena sifatnya itu sudah permanen, sucinya sudah suci permanen. Jadi mau basah mau kering itu tidak ada efek apapun. Wa yajuzu bai'uhu, boleh dijual. Boleh dijual. Sampean punya rusa, meninggal rusanya, kemudian kulitnya dikuliti, disamak sama sampean, dijual. Kulit rusa itu mahal. Apalagi kulit-kulit kepala itu yang ada tanduknya, kemudian nanti dipajang di tembok gini, rusa itu mahal itu. Boleh dijual, ya juzu bai'uhu wa hibatuhu, dihibahkan boleh, dikasihkan ke orang, dihibahkan ke pondok. Ini pondok saya kasihkan ini, ya udah apa-apa. Atau dikasihkan ke orang lain, siapapun boleh. Wal wasiyatu bihi, dan juga mewasiatkan dengan barang itu juga boleh. Saya punya
jaket kulit atau misal jaket kulit ular. Bagus, jaket kulit ular atau jaket kulit buaya, tapi buaya beneran bukan buaya darat. Kemudian saya mau meninggal. Saya bilang ke teman saya, ini saya punya jaket kulit buaya, kamu ambil, ada di lemari sana. Tidak apa-apa, diwasiatkan tidak apa-apa. Nah ini permasalahannya. Wahal yajuzu akluhu mimma kulil lahmi. Wahal yajuzu, apakah boleh opo akluhu mangan? Boleh ndak dimakan kulit tadi itu, dibuat rambak bisa mbian? Kan eman kan ya. Oh buat rambak enak ini. Boleh ndak? Ini menjadi permasalahan di sini. Rajjahar Rafi'i al-jawaz. Imam Rafi'i mentarjih, yaitu pendapat yang memperbolehkan. Kenapa itu kok boleh? Ya kan sudah suci. Perkara yang sudah suci ya bisa dimakan. Ini menurut Imam Rafi'i. Wa rajjahan Nawawi at-tahrim. Sedangkan Imam Nawawi lebih memenangkan pendapat yang mengharamkan memakan kulit yang sudah disamak. Ingat, ini kulit bangkai ya, maitah. Bukan yang disembelih. Kalau yang disembelih itu lain lagi. Ini yang mati, yang apa namanya? Yang tidak disembelih gitu. Kalau yang sudah disembelih ya semuanya sepakat, makan saja sudah. Yang penting sampai mau saja gitu kan ya. Mau makan kulitnya, mau makan tulangnya ya silahkan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena sudah suci dari awal, itu sudah di apa namanya, sudah disembelih. Tapi ya kasihan lah, masa tulang-tulangnya juga dimakan juga. Karena jin itu makan tulang. Kalau sampean makan semuanya, dagingnya dimakan, kemudian lemaknya dimakan, usus-ususnya dimakan, otaknya dimakan, kulitnya dimakan, saat tulang-tulangnya juga dimakan, jinnya ngortang-ngoran. Terus apa jatah saya apa, kata jinnya itu. Jadi jin itu makan makan tulang. Meskipun bentuknya sampean lihat kok ndak berkurang-kurang tulangnya. Ya enggak tahu cara makannya gimana, mereka enggak paham kita. Yang jelas mereka makan tulang, sehingga kita dulu itu tidak boleh menggunakan tulang sebagai bahan untuk istinja. Jadi kalau istinja kita kan boleh pakai batu, kita boleh pakai air. Tahu istinja kan ya, Mbak Zahra? Cewok. Kalau kata Kirana itu jawi. Cawi. Kan pakai air, pakai batu. Tapi dilarang pakai tulang. Kenapa? Ya, karena tulang ini adalah makanannya saudaramu dari kalangan jin, kata Rasulullah. Saudaramu dari kalangan jin. Bayangkan bagaimana perasaan jin itu kalau dia makan tulang yang berbaur dengan atau berlumuran dengan ya gitulah. Wa yakunu dubau bil asya'il mutanajjisati wan najisati kadhurkil hamami 'alal asah dan juga haram, tidak boleh sampian menyamak kulit-kulit tadi itu dengan perkara-perkara yang kena najis atau yang perkara yang memang benar-benar najis dari hal yang najis. Kalau yang mutanajisa ini yang contoh kapur, tapi kapurnya tercampur dengan liurnya anjing, tidak boleh. Kenapa? Karena kapur itu sudah mutanajisa. Nah, atau yang najis sekalian, contoh kita menyamak dengan ee-nya
burung gitu misal. Nah, ini tidak boleh juga, tidak suci. Alal ashah menurut pendapat yang paling sahih. Wala yakfi at-tajmidu bit-turabi wasyamsi 'ala sahih. Dan tidak cukup, artinya kurang gitu ya, mengeraskan kulit tersebut dengan debu dan juga matahari. Jadi hanya hanya dilumuri debu, kemudian ditaruh di terik panas matahari. Nah, ini tidak cukup ini. Jadi harus ekombe gitu, kalau bahasa Indonesia, ekombe dengan air kapur atau apapun itu sehingga bersih. Wajibu wasluhu ba'da dubari. Dan juga wajib dibasuh, dimandikan setelah penyamaan itu selesai. Jadi ketika sudah disamak dengan kulit, sudah dirasa bersih, baru setelah itu dicuci lagi. Idza dubigha binajsin qat'an, apabila disamak dengan perkara yang najis secara pasti. Bakada indubigha bi tahirin 'alal ashah. Dan begitu juga apabila disamak dengan perkara yang suci menurut pendapat yang paling benar. Nah, ini adalah kulit yang disamak. Terima kasih, mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini ada manfaatnya. Apalagi sekarang kan musimnya orang kurbanan ini. Jadi ilmu nyamak-menyamak ini penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.